ilmullahi syifaa, fadlullahi ataa, farrid wadhkur rabbaka nadi hamdan ya Allah, kaunun sabbaha halala. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini masih terkait tentang syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum yang selanjutnya itu adalah tanahnya syaratnya tidak mustakmal. Jadi ini persyaratan yang terakhir yang disebutkan oleh pengarang kitab. Jadi kalau kita mau tayamum, syaratnya menggunakan debu tanah yang tidak mustakmal. Sama dengan air. Air juga begitu. Jadi kalau kita mau bersuci, mau wudu, syaratnya airnya bukan mustakmal. Artinya mustakmal udah dipakai, udah digunakan. Jadi debu udah digunakan buat tayamum, kita pakai lagi, kagak boleh. Syaratnya debu itu belum pernah digunakan. Makanya di sini dibilang harus syaratnya itu bukan mustakmal. Kalau mustakmal nggak boleh. Apa itu mustakmal? Nah di sini dibilang wahwa mabaqiya bi udwihi. Itu mabaqiya bi udwihi begitu. Sesuatu yang tertinggal sisa dengan anggota orang yang tayamum, ayil mutayammimi awi tayammumi atau tayamum ba'da masih setelah dia mengusapnya. Jadi sesuatu yang tersisa yang ada di anggota tayamum setelah dia gunakan. Itu begitu. Atau yang berjatuhan tuh. Debu-debu yang berjatuhan setelah dia usap kepala, diusap mukanya atau diusap dua tangannya. Itu berarti debunya udah mustakmal. Tapi kalau yang belum digunain itu belum mustakmal. Contoh, misalnya kita udah ada debu di sini Bapak Saudara, kita kemudian mau pakai, kemudian udah sampai di sini nih, ini kan masih nempel di sini belum dipakai. Sekarang kita rontogin. Nah rontogan ini tidak termasuk mustakmal karena belum dipakai. Tapi kalau yang udah kita pakai, jatuhan dari sini nih rontogannya, itu namanya mustakmal. Kalau yang ini belum nih, yang di sini belum dipakai masalahnya. Jadi yang di sini nih jatuhan-jatuhan yang ada di muka, rontogan-rontogan debu yang ada di muka atau yang ada di tangan, itu disebut mustakmal, kagak boleh lagi dipakai buat tayamum yang kedua kalinya. Nah kalau yang ada di sini nih, yang tadi kita udah taruh misalnya di atas piring atau di atas wadah, nah kita gunakan, ini bukan mustakmal namanya, karena ini belum dipakai. Tapi yang mustakmal yang udah ada di mana? Yang udah ada di anggota tayamum kita yang kita udah pakai. Kalau belum juga baru nempel doang belum dipakai, kita mau rontogin lagi. Nah, ini rontogannya belum termasuk mustakmal. Namun kalau yang udah dipakai rontogannya yang jatuh baik dari anggota muka atau anggota dua tangannya, maka itu disebut dengan mustakmal dan itu tidak boleh digunakan. Karena syaratnya kalau kita mau tayamum, debunya itu tidak boleh mustakmal. Makanya di situ ada persyaratan. Jadi menurut kaul yang paling sahih, nah itu syaratnya adalah debunya belum digunakan. Falau rafa'a, kalau seandainya ada orang mengangkat ihdayadaihi, salah satu daripada dua tangannya, anil ukhra, daripada yang lainnya, qabla isti'abiyah, sebelum dia meratakannya, summa arada ayyu'idaha, kemudian dia ingin mengulanginya, lil isti'abi, untuk meratakannya, jaza, itu boleh, fil as-sahih, menurut kaul yang paling sahih, li annal mustakmala, karena yang disebut dengan mustakmal huwal baqi, adalah sisa-sisa bil mamsuhati, yang sudah dipakai untuk menyapu. Kalau yang belum dipakai mah belum mustakmal walaupun udah ada di tangan kita. Tapi kalau yang udah diusapkan ke muka atau ke tangan, nah itu baru namanya mustakmal. Rontogannya
itu disebut mustakmal dan tidak boleh lagi digunakan buat tayamum. Itu begitu ya, menurut kaul yang paling sahih seperti itu. Qauluhu ba'da'an massahu, bermula perkataan setelah dia mengusapnya. Amma matanathara, adapun sesuatu yang rontok, walau ya musalab, sekalipun tidak menyentuh pada anggota, fa innahu ghairu mustakmalin, maka itu tidak dikategorikan mustakmal. Yang tadi saya bilang tuh, kalau kita habis ya pakai itu tanahnya nempel nih di tangan kita, kemudian kita mau rontogin lagi, itu rontokan-rontokan itu belum namanya mustakmal karena belum diapain? Belum dipakai. Fa innahu ghairu mustakmalin, karena itu disebut tidak mustakmal. Wa baqiya, dan tersisa min syuruti tayammumi, ya tersisa terakhir daripada syarat-syarat tayamum, taqaddumu izalati najasati ghairal ma'fi anha, sudah didahulukan menghilangkan najis selain yang dimaaf, anha daripada najasah, anil badani yang ada di badan. Jadi ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi pada saat orang mau tayamum. Di samping debunya itu ghairu mustakmal, ditambahin lagi, jangan dilupain bahwa ya orang yang mau tayamum itu mesti sudah membersihkan najis-najis yang ada di badannya. Gitu. Jadi kalau ada orang tayamum tapi masih banyak najisnya di badannya, maka tidak sah tayamumnya. Jadi persyaratan tayamum itu sah kalau dia sudah membersihkan terlebih dahulu semua najis-najis yang ghairul ma'fu, yang tidak dimaaf. Kecuali kalau ada najis yang dimaaf, itu nggak apa-apa, nggak dibersihkan. Tapi kalau ada najis yang ghairul ma'fu, ya maka syarat kalau kita mau tayamum itu dibersihkan dulu, Bapak Saudara. Ya, dibersihkan dahulu. Itu menurut pendapat ya daripada ulama. Jadi kalau ada orang tayamum, maka syaratnya harus ya dibersihkan dulu najis yang ada di badannya. Walau an ghairi a'dha'i tayamum, sekalipun najis itu tidak ada di anggota tayamum. Walaupun ya di mukanya sih bersih, di tangannya sih bersih, tapi di anggota yang lain dari badannya ada najisnya, mesti dibersihin dulu. Contohnya apa? Min parjin, di parjinya, wa ghairihi, dan lain daripada parji. Falau tayammama, maka kalau seandainya ada orang tayamum qabla izalatin najasati, sebelum dihilangkan najisnya, lam yasihha, maka tidak sah alal mu'tamadi, menurut qaul mu'tamad. Dan ini pendapatnya daripada ya siapa? Yaitu Imam Romli begitu. Wajaro alaihi, nah dan atas dasar inilah berpendapat Imam Romli. Ya, Syekh Romli menyatakan kalau ada orang tayamum kemudian masih ada najisnya belum dibersihkan, maka tayamumnya tidak sah. Ya, kata pendapat siapa? Syekh Romli. Wakila dikatakan yasihu sah. Ada yang bilang sah walaupun ya dia tayamum masih ada najis di badannya, itu sah. Siapa yang bilang? Diantaranya Wajaro alaihi Ibnu Hajarin, dan di sini memberlakukan atasnya Imam Ibnu Hajar. Jadi ada dua pendapat nih, ada Syekh Romli, ada Syekh Ibnu Hajar. Kalau menurut Syekh Ibnu Hajar itu sah tayamumnya, ya boleh. Makanya tuh kalau ada anak kecil yang belum dihitan meninggal dunia, kemudian sekarang mau dimandiin, kan di bagian kulupnya ada najis. Nah itu bagaimana? Ya itu perlu ditayamumin aja, ditayamumin. Jadi setelah ditayamumkan, boleh tuh ditayamumkan, kemudian nanti disolatkan. Tapi kalau menurut Imam Romli nggak boleh, karena masih ada najisnya, sehingga dia nggak perlu disolatin, langsung dipendam saja.
ya dikuburkan saja. Jadi ada dua pendapat. Ada pendapat Imam Romli, ada pendapat Imam Ibnu Hajar. Wayan bani alal khilafi, dan atas dasar inilah ada perbedaan pendapat. Melaukanal mayitu aklab, kalau seandainya ada mayit yang masih kulub. Artinya masih kulub belum diapain? Belum disunat. Kalau orang ya belum disunat tuh Pak, namanya kulub dalam bahasa fikihnya. Artinya kulub itu hasapahnya masih tertutup dengan kulitnya. Padahal hasapah itu bagian apa? Bagian luar. Nah kalau dia gunting tuh kulitnya, maka terbuka tuh hasapahnya. Tuh hasapah tuh kalau kata kita tutup helm dah. Ya begitu, yang kelihatan tuh. Ya begitu. Nah kalau belum disunat, tuh tutup helm belum kelihatan. Ya, iya belum melek. Iya, bisa aja. Iya. Nah begitu masih tidur katanya. Nah itu kalau udah digunting kulitnya, nah kelihatan tuh. Ya. Nah kalau ada mayit belum dihitan, namanya masih kulub. Nah sekarang bagaimana? Nah itu ada perbedaan pendapat di antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Begini dibilang, ya, melaukan al mayit aklab wa tahta kulpati najasatun. Jadi kalau seandainya ada mayit di situ belum disunat, belum dihitan, di bawahnya masih ada kulupnya. Nah berarti kalau di bawahnya ada kulupnya pasti ada najisnya enggak? Pasti ada. Sebab dikencing pasti nempel-nempel di kulit-kulit tersebut. Nah sementara kalau dia udah sunat bersih. Ya, makanya orang kalau udah balik wajib sunat bagi laki. Kalau orang perempuan memang ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang kagak wajib sunat bagi perempuan. Orang perempuan kalau nggak dihitan nggak apa-apa. Tapi kalau orang laki, ya itu ittifaq, sepakat ulama, ya bahwa hukumnya wajib bagi orang laki untuk dihitan. Ya pada saat balik dia udah mesti dihitan. Ya, tapi kalau perempuan ada yang dihitan, ada yang enggak. Ya, karena memang ada perbedaan pendapat. Nah ini terkait dengan mayit yang masih kulub, artinya belum disunat, di bawah kulubnya ada najis. Nah itu fa'inda Syekh Romli yudpanu bila sholatin alai, maka menurut Syekh Romli itu dia cukup dikuburkan tanpa disolatkan atasnya. Jadi nggak perlu disolatin, langsung dikuburkan. Kalau menurut pendapat Imam Romli. Kenapa? Karena itu mayit masih punya najis. Kalau najis nggak boleh disolatin, ya, harus dimandiin. Nah sementara dimandiin masih ada najisnya kulupnya. Nah mau ditayamumin kagak bisa karena ya itu masih ada najis. Ya syaratnya tayamum harus bersihkan dulu najisnya. Jadi kata Imam Romli, udah nggak usah disolatin, dimakamkan, dikuburkan saja. Li'annahu lam yutaqaddam izalatun najasati, karena tidak bisa dibersihkan najisnya terlebih dahulu. Tapi ada pendapat yang kedua. Nih biasanya kita pakai yang kedua nih. Wa indabni hajarin, menurut Imam Ibnu Hajar, yusalla alaihi, boleh disolatkan atasnya. Iz la yustaratu indahu zalika, karena tidak disyaratkan untuk menghilangkan najis. Menurut Syekh Ibnu Hajar, udah mandiin aja nggak apa-apa. Ya, mandiin saja. Ntar najisnya ganti dengan tayamum. Karena kata Imam Ibnu Hajar, orang tayamum itu kagak perlu disyaratkan mencuci najis. Walaupun masih ada najisnya, dia tayamum itu boleh. Nah, jadi kalau kita misalnya ketemu dengan masalah seperti ini, udah nggak apa-apa. Kita megang Imam Ibnu Hajar aja. Artinya bagaimana? Kita sholatkan dia. Karena udah ditayamumin. Gitu. Jadi sholatin tuh anak kecil. Walaupun belum disunat. Ya, karena dia nanti ditayamumkan. Nah itu kan masih ada najisnya. Kata Imam Ibnu Hajar, ya nggak perlu syarat dibersihkan najisnya ketika mau ditayamumkan. Ya, beda dengan Imam Romli. Kalau Imam Romli, ya nggak boleh, sehingga dia nggak perlu disolatkan, langsung dikuburkan saja. Nah menurut Imam Ibnu Hajar tetap disolatkan, karena tidak perlu disyaratkan menurut Imam Romli pada saat itu ya untuk dibersihkan najisnya. Tayamumin aja udah langsung, nggak apa-apa walaupun masih ada najisnya.
Wa kharaja biqaulina, dan dikecualikan dengan perkataan kami anil badani, daripada badan, izalatuha menghilangkannya najis, an saubihi dari pakaiannya, wa makanihi dan juga tempatnya, falaisa bisyartin maka itu bukan merupakan syarat. Ya, jadi persyaratannya katanya yang harus dibersihkan yang ada di badannya aja. Kalau masalah najisnya ada di pakaian ya nggak ada masalah itu. Ya, sebab itu bisa dibuka. Dia mau tayamum pakaiannya najis, ya nggak ada masalah, sah-sah saja. Jadi yang disyaratkan kata Imam Romli, nah itu najis yang ada di badannya. Tapi kalau kata Imam Ibnu Hajar, enggak perlu disyaratkan, ya bersihkan najisnya dulu. Boleh orang tayamum tanpa membersihkan najis terlebih dahulu. Jadi palaisa bisyartin, maka kalau masalah najis di pakaian di tempat itu enggak merupakan syarat. Walau lam yajid ma yastanji bihi, kalau seandainya ada orang tidak menemukan sesuatu untuk istinja, wa yuzilu bihin najasah, ya sementara dia harus menghilangkan najis, sementara airnya kagak ada untuk istinja, alat untuk istinja enggak ada, shalla kafakidit tuhuraini, maka dia boleh sholat seperti orang yang keluputan dari dua alat bersuci. Berarti sholat lihurmatil wakti. Mau tayamum, ya, tapi badannya penuh dengan najis, mau dibersihkan itu najis, nggak ada alat untuk membersihkannya. Ya, nah jadi bagaimana? Ya udah sholat kafakidit tuhurain. Dia sholat seperti orang yang keluputan dua alat bersuci. Jadi sholatnya lihurmatil wakti. Nanti kalau udah dalam kondisi normal diulang kembali sholat tersebut. Wa innama lam yasihat tayammumu, dan sesungguhnya tidak sah tayamum qabla zawaliha, sebelum dihilangkan tu najisnya, anil badani daripada badan, litadammuhi karena berlumuran biha dengan najis, wa da'fit tayammumi dan lemahnya tayamum. Tuh, jadi alasannya karena badannya berlumuran dengan najis. Ya, jadi dia tayamum kagak sah. Nah, jadi kalau dia mau sholat bagaimana? Sudah aja di sholat kafakidit tuhurain, seperti orang yang keluputan dari dua alat bersuci. Yang pertama nggak ada air, yang kedua nggak ada debu. Udah sholat aja dah, nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum. Itu namanya sholat kafakidit tuhurain. Sehingga nanti dalam waktu-waktu normal dia wajib mengulangi atau mengiadah sholatnya. Nah, begitu ya persyaratannya. Selesai dah tuh syarat-syarat tayamum udah selesai. Jadi sekarang kita pindah ya bab wa puruduhu, kalau di matannya begitu. Purudut tayamum maksudnya. Ya, jadi purudut tayamum sama juga dengan arkanut tayamum. Sama ya. Purudut tayamumi arkanuhu. Arkanuhu yakni ya purud juga. Ada satu pendapat yang bilang fardu tayamum, ada satu pendapat yang bilang rukun tayamum, sama saja. Sama seperti arkanul wudu, purudul wudu, sama dia juga. Arkanut tayamum, purudut tayamum juga sama. Innama qala zalika, hanya saja pengarang kita menjelaskan itu ihtirazan anil purudi, mengecualikan daripada yang purud, ya pardu-pardu bimakna syuruti. Kalau yang maknanya syurut, kalau syarat ama rukun atau ama pardu beda. Makanya tadi diawali dengan syarat-syarat tayamum. Setelah syarat-syarat tayamum selesai, sekarang rukun tayamum atau pardu tayamum. Kan dalam ibadah ada syarat, ada apa? Ada rukun. Sholat ada syaratnya, ada rukunnya. Tayamum ada syaratnya, ada rukunnya. Begitu rata-rata yang namanya ibadah. Jadi beda ya, syarat sama rukun beda. Ya, kalau rukun biasanya ada dalam unsur itu. Kalau syarat di luarnya. Gampangnya begini, kalau kita sholat. Kalau bersuci punya wudhu itu syarat apa rukun? Syarat. Karena tidak ada di dalam unsur sholat, di luar dia. Masuk waktu syarat apa rukun? Syarat juga. Ya, tapi kalau kita takbiratul ihram, rukun apa syarat? Rukun, karena dia merupakan unsur
dari sholat itu sendiri. Ya, sujud rukun apa syarat? Rukun, gitu ya. Jadi bedanya antara syarat dengan rukun begitu. Ya, jadi kalau masuk waktu itu syarat apa rukun? Syarat. Kalau kita sholat syaratnya harus masuk waktu dulu. Mau sholat zuhur syaratnya harus masuk waktu. Bukan rukun. Karena memang masuk waktu bukan bagian daripada sholat. Ya, tapi kalau kita iktidal, kita baca Fatihah, itu rukun. Karena memang bagian dari sholat. Jadi bedanya begitu. Ada syarat, ada rukun. Nah, syarat tayamum sudah selesai. Sekarang kita masuk pada rukun tayamum atau fardu tayamum. Walam yu'abbiril musannifu bil arkani, dan pengarang kitab tidak memberikan redaksi dengan kata-kata arkan, tetapi dibilang purudut tayamum. Lihat di matanya tuh, di pinggirnya. Wa puruduhu, kan begitu ya? Ya, berarti dia menggunakan kata-kata purud. Ya, kenapa tidak memberikan redaksi dengan arkan? La'allahu li'ilmihi, kemungkinan dia udah tahu mimma qaddamahu, dari apa yang sudah didahulukan minasyuruti, daripada syarat-syaratnya. Begitu. Jadi memang untuk membedakan antara syarat dengan fardu. Nah, sekarang kita masuk nih syarat-syaratnya nih. Ya, syarat-syaratnya ada berapa? Arba'atun. Ya, jadi minasyuruti ya arba'atun. Jadi syarat-syarat ya atau rukun-rukun yang dimaksud ya, rukun-rukun tayamum arba'atun, ada 4. Kalau syaratnya udah kan. Nah, sekarang puruduhu arba'atun. Di matanya begitu ya. Wa puruduhu ait tayammumi yakni arkanahu arba'atun. Awwaluha niyatus tibahatis sholah. Ya, jadi yang pertama rukun tayamum itu niat. Itu niat termasuk rukun. Nawaitut tayammuma listibahatis sholah. Ya, begitu niatnya. Saya niat tayamum supaya dibolehkan sholat. Sebelum tayamum kagak boleh sholat, tapi setelah tayamum baru dibolehkan sholat. Atau yang makna sholat, bukan sholat aja, disebut sholat karena itu makna yang paling tinggi. Ya, sekarang dia mau gunakan buat yang lain-lain boleh. Ya, buat menyentuh mushaf Al-Quran boleh. Ya, atau untuk melakukan hal-hal yang lain yang perlu wudu. Nah, itu boleh juga. Niatnya tetap nawaitut tayammuma listibahatis sholah. Saya tayamum niatnya supaya dibolehkan sholat. Disebut sholat karena sholat pangkatnya paling tinggi. Walaupun nanti digunakan selain sholat masih boleh. Nah, itu begitu. Ini niatnya begitu, Pak. Ya, makanya di sini rukunnya ada 4. Ya, arba'atun. Al-mu'tamadu, yang mu'tamad annaha sab'atun. Ada yang bilang 7, bukan 4. Ba'dat turabi, setelah ada tanah. Wan qasdu wal qasdu, dan ada maksud. Wan naklu, dan ada memindahkan. Itu arkanan dihitung rukun. Jadi 4 ditambah ini nih yang kagak disebutkan. Turab 1, qasad 1, nakol 1. Berapa jadinya? 7. 4 tambah 3, ya kan? 4 tambah 3 jadi 7 semuanya. Tapi kalau yang di matan disebutkan cuma 4. Tapi menurut ya syarah sebenarnya yang kuat bukan 4, tambah lagi 3. Syaratnya ada tanah. Ya, rukunnya ada tanahnya, kemudian ada qasodnya, ada nakolnya. Tapi ada yang bilang tanah itu syarat, qasad itu syarat, nakol itu syarat, bukan rukun. Sehingga disebut hanya 4. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, itu nggak ada masalah. Walihadza nazzamaha Az-Zayadi, dan karena inilah menazamkan akan rukun-rukun ya tayamum itu Imam Zayadi biqaulihi, dengan perkataannya Imam Zayadi. Pertama turabun wa qasdun summa naqlun wa niyatun. Tuh begitu. Pertama rukunnya ada debunya. Kedua ada qasdnya. Kemudian ada nakol. Nakol itu artinya dipindahkan. Ya, tanah itu dipindahkan. Kemudian ada niat. Ya, niat. Kemudian ada lagi wa mashun, menyapu liwajhin, bagi anggota muka. Summa aidin, kemudian tangan. Murattabah, secara tersusun. Jadi berapa dah? 7.
turab, qasad, naqal, niat, masah muka, sama ya apa? Tangan. Kemudian yang ketujuh tertib. Murattabah itu tersusun, tertib. Jadi terakhir ada tertibnya. Ya, jadi pas fazi sab'atun, maka ini jumlahnya 7. Adat li arkani qasodna, yang dihitung termasuk rukun yang kami maksud. Wasona ahal ahyaru, dan dibuat oleh orang-orang terpilih. Pahfaz ditak dia, maka hafalkan. Tuh, jadi begitu. Kenapa? Wasonnapaha, iya nggak apa-apa. Iya, sonnapaha itu artinya menyusunnya, iya, mengarangnya. Wal muradu bil qasdi, yang dimaksud dengan qasad, qasdut turabi, bermaksud ya debunya tanahnya, li ajli tahwili, untuk dipindahkan minhu daripadanya, wa huwa ghairu niyati. Nah itu bukan niat, beda lagi dengan niat. Ainiyatus tibahatis sholat, kalau niat ya niat supaya dibolehkan sholat, masalah itu niat namanya. Li'annaha muqtarinatun bin naqli, karena itu disertakan dengan memindahkan. Wa qasada naqla, dan dia punya maksud memindahkan, mutaqaddimun, itu didahulukan ala zalika, atas yang demikian itu. Wal muradu bin naqli, yang dimaksud dengan memindahkan, naqlut turabi, memindahkan satu tanah atau debu, ai tahwiluhu, yaitu memindahkannya, minal ardi, dari permukaan bumi, au nahwiha, atau seumpamanya. Ihtirazan, karena yaitu mengeluarkan, amma lau sapat hurrihu, kalau seandainya ditiup sama angin, ala wajihi, di atas permukaannya, di mukanya, au yadihi, atau di tangannya, paraddadahu, maka dia mengulang-ulanginya, ya wanawa, dan dia niat, lam yakbi, maka enggak cukup, karena ya itu tidak dipindahkan, tetapi angin yang memindahkannya ke bagian muka dan bagian apa? Tangan. Lintipain nakli, karena enggak ada nakol namanya, al muhaqqaqi, yang sebenarnya, lil qasdi, untuk maksud tujuan. Fala yaktafi, maka tidak cukup bin nakli, dengan memindahkan anil qasdi, daripada maksud. Wa in kana naqlul wajibu, sekalipun memindahkan yang wajib itu qarnan niyati bihi, disertakan dengan niat. La yujadu, tidak didapatkan, biduni qasdin, tanpa adanya maksud tujuan. Fahuwa lazimun lin naqli, maka itu merupakan satu ketetapan untuk memindahkannya. Wa inna ma'addat turab ruknan, dan sesungguhnya ya dia mengelompokkan tanah termasuk rukun, li anahu muhtasun bitayammumi, itu terkhusus buat tayammum. Wala turadun najasa al mughallazah, dan tidak ditolak najis yang mughallazah, li annal mutahhira fiha al ma, karena yang mensucikan itu adalah air, bisartim tizajihi biturab, dengan syarat kalau dicampurkan dengan apa? Dengan tanah. Lat turabi wahdahu, bukan hanya tanah saja. Kalau ada najis mughallazah kan itu syaratnya harus pakai tanah, tapi bukan tanah doang, harus dicampur dengan apa? Dengan air. Wa inama lam ya'uddal ma'a, akan tetapi di sini ya para ulama-ulama tidak mengelompokkan air ruknan fil wudu'i, rukun di dalam wudu, wal ghusli, dan di dalam mandi. Kenapa? Li adami ikhtisasihi bihima, karena ketiadaan keistimewaan air dengan keduanya. Jadi kalau orang tayamum, kenapa tanah disyaratkan ya dijadikan rukun? Karena ini merupakan ikhtisas. Tapi kalau kita wudu, nggak ada rukun wudu air, ya, atau mandi, rukun mandi air, nggak ada. Kenapa para fuqaha tidak menyebutkan air di situ? Karena memang air berbeda dengan ya tayamum. Kalau tayamum itu kan namanya toharo doruroh, ya. Tapi kalau air itu toharannya dalam kondisi normal, ya. Itu bedanya begitu. Jadi ada kehususan. Tapi kalau air itu tidak ada kehususan, karena dia memang normal. Kita kalau bersuci normalnya dengan apa? Dengan air. Nah sekarang boleh dengan debu tayamum, itu karena darurat. Darurat. Makanya dalam rukun tayamum para ulama fikih menyertakan adanya tanah.
Tapi kalau dalam wudu, rukun wudu nggak ada air. Nah itu karena memang ya tayamum itu kekhususan tersendiri, bukan dalam situasi dan kondisi normal. Begitu Bapak Saudara. Qauluhu istibahatas shalah. Nah ini cara niatnya. Yang jadi pertama rukun wudu niat. Niatnya diantaranya apa? Nawaitu istibahatas shalah. Saya niat supaya dibolehkan sholat. Ai halaha supaya dibolehkan sholat. Li'annahu kana mamnu'an minha. Karena sebelum dia tayamum dilarang daripada sholat. Qabla tayamumi sebelum tayamum. Qauluhu ya perumpamaan lagi wasajdati tilawatin. Ini yang dibolehkan. Kita niat tayamum nawaitu ya tayamuma listibahatis sholah. Boleh digunakan buat tawaf, boleh digunakan buat megang mushaf, boleh juga digunakan buat sujud tilawah, dan juga boleh digunakan buat sujud syukur. Makanya dulu saya pernah sampaikan, orang kalau mau sujud tilawah mesti punya wudu. Orang kalau mau sujud syukur mesti punya wudu. Karena sujud tilawah, sujud syukur itu sama seperti sholat. Menghadap ke arah kiblat, tutup aurat, kemudian harus punya wudu. Nah sekarang ada orang kagak punya wudu, pengen sujud tilawah, pengen sujud syukur, boleh ganti dengan cara apa? Tayamum. Niatnya bagaimana? Cukup nawaitu tayamuma listibahatis sholah. Jadi makna sholah ini tinggi, paling tinggi. Bisa digunakan buat sujud syukur, bisa digunakan buat sujud tilawah, bisa digunakan buat menyentuh mushaf, bisa digunakan buat tawaf. Tuh, begitu. Jadi ada orang tawaf, kan harusnya punya wudu. Sekarang dia kagak bisa berwudu. Ya, nah ganti dengan apa? Tayamum. Niatnya bagaimana? Niatnya nawaitu tayammuma listibahatis sholah. Kan mau tawaf ya, mau tawaf bukan mau sholat, enggak apa-apa. Karena disebut sholat berarti udah masuk yang di bawahnya, tawaf di bawahnya. Nah begitu, Ustaz, saya mau tawaf nih, cuma saya kagak bisa wudu karena ada anggota yang sakit dan lain sebagainya, yang udah memenuhi persyaratan dia untuk tayamum. Ya udah tayamum aja. Terus niatnya bagaimana? Udah gampang. Nawaitu tayammuma listibahatis sholah. Saya niat tayamum supaya dibolehkan sholat. Ternyata dia bukan sholat, dia mau ngapain? Mau tawaf. Boleh? Boleh. Begitu ya. Ya, jadi dengan kata-kata nawaitu tayammuma listibahatis sholah berarti dia boleh untuk tawaf. Boleh juga digunakan buat membawa mushaf, menyentuh mushaf. Boleh juga untuk sujud tilawah. Boleh juga untuk sujud syukur. Tuh begitu. Aili annal kalamal ana, karena pembicaraan sekarang visi hati tayamumi, yaitu makna sah tayamumnya. Wa amma ma yustabahu bihi, adapun sesuatu yang dibolehkan dengannya pasayati fi qaulihi, maka ya musannif itu sudah mendatangkan dalam perkataannya summa innawa istibahah, yaitu dia niat dibolehkannya. Ya dibolehkannya apa? Fardin, yaitu melaksanakan yang fardu. Tuh, jadi kalau dia niatkan untuk melaksanakan yang fardu, yang semuanya dilaksanakan boleh, yang sunnah-sunnah boleh. Tapi kalau dibilang saya niat tayamum supaya dibolehkan melaksanakan sholat sunnah, nah berarti sholat fardu nggak boleh. Karena ini dia niatkan kecil, rendah derajatnya. Makanya saya sampaikan kalau niat tayamum ya niat yang paling tinggi. Nawaitu tayammuma listibahati fardis sholah. Oh sholat fardu. Yang lain semuanya ke bawah. Mau ngapain aja boleh. Nah itu seperti itu. Termasuk sujud tilawah dan sujud syukur masuk di situ. Ya. Wajibu qarnun niyah, juga diwajibkan menyertakan niat bin nakli pada saat memindahkan. Jadi pada saat dia memindahkan tanah ke mukanya, disitulah wajib niat. Niatnya di situ. Nawaitu tayammuma listibahati fardis sholah.
kapan itu dia ya sertakan ya pada saat menyapu ya mukanya. Jadi kalau baru ngambil doang, nawaitu tayammum istibahati fardhi shalah bulan boleh. Jadi dibarengin. Nah pada saat ngusap ke muka di situ niatnya. Niat mah di dalam hati, walaupun kagak diucapkan nggak apa-apa, yang penting ada dalam hati. Sama juga kita berwudu, pada saat kita ya membasuh muka di situlah niat. Kalau kita baru begini Pak nggak boleh nih. Bismillahirrahmanirrahim nawaitu ya apa rob al hadasil asghar lillahi taala atau nawaitu ludu lillahi taala. Ya bulan boleh. Nah niat itu nanti pada saat membasuh muka. Nah pada saat kita membasuh muka disitulah kita niat. Adanya di mana dalam hati. Walaupun kita nggak ucapkan nggak apa-apa. Yang penting pada saat kita membasuh muka ada niat wudu. Begitu. Jangan setelahnya atau sebelumnya. Sebelumnya nggak sah. Setelahnya kagak sah. Tapi harus berbarengan dengan unsur bagian muka. Sama tayamum. Anggota tayamum yang pertama kan muka. Ya berarti niatnya pada saat menyapu muka. Pokoknya bagian muka. Unsur-unsur yang ada di bagian muka. Disitulah letaknya kita niat. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi shalah. Nah contohnya seperti itu. Ya. Jadi pada saat menyapu muka. Karena memang muka itu bagian ya anggota tayamum yang pertama. Jadi wajib qarnun niyah bin nafli ya dengan menakol atau memindahkannya. Wastidamatuha terus menerus ila masisa'in minal wajhi sampai menyapu sesuatu dari bagian mukanya. Terus. Jadi ada ya harus dilanjutkan sampai dia menyapu bagian mukanya. Ainaqlut turabi yaitu pada saat memindahkan tanah, aitahwiluhu yaitu memindahkannya. Wa innama wajaba hanya saja wajib qarnun niyati menyertakan niat li annahu awalul ibadah karena itu merupakan awal ibadah. Wa mahamul niyati sementara tempat niat awalul ibadat. Ya, jadi tempatnya niat jadi awal ibadah. Nah, itu awalnya mana? Muka. Berarti disitulah kita tempatkan niat. Ya, makanya kalau diartikan apa sih artinya niat? Qasdus syai'i muqtarinan bifi'li, itu namanya niat. Jadi bermaksud sesuatu ya mengerjakan sesuatu disertakan dengan niat. Nah itu namanya niat tuh. Qasdus syai'i muqtarinan bifi'li, ya bermaksud terhadap sesuatu disertakan dengan mengerjakannya, dikerjakan langsung bareng. Kalau saya bilang begini, ya ntar jam 8 saya mau sholat duha, itu niat apa azam? Itu azam. Kalau niat pada saat kita mau sholat, usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala Allah. Nah itu niat tuh. Saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi pas barengan dengan sholatnya. Ya dikerjakan. Tapi kalau sekarang saya nanti jam 8 mau sholat duha. Bukan niat, bukan. Namanya apa? Azam. Azam itu cita-cita. Baru punya cita-cita nanti jam 8 saya mau sholat duha. Tapi udah dapat pahala. Udah. Kita niat begitu aja dapat pahala tuh Bapak Saudara. Nanti saya mau sholat duha jam 8. Sholat duha jam 8. Itu baru niat aja udah dapat pahala. Satu udah ditulis sama malaikat. Nanti jam 8 di ngerjain. Baru ditulis banyakan lagi. Ya al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu amal kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, jadi niatnya orang mukmin tuh udah dicatat satu kebaikan. Nah, begitu. Jadi itu istilah dalam bahasa Indonesia kan kadang-kadang kita niat-niat juga ya. Tapi kalau dalam ilmu fikih ada niat, ada azam. Ya, jadi kalau kita niat langsung mengerjakannya. Kalau kita azam itu baru cita-cita, belum kita kerjakan. Ya, nanti jam 8 saya mau sholat duha. Udah dikerjain belum? Belum, berarti itu bukan niat, namanya apa? Azam. Tapi nanti jam 8 dikerjakan langsung sholat duha, baru namanya niat. Usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Itu namanya niat. Nah ini ya terkait dengan masalah tayamum begitu.
Jadi pada saat kita menyapu bagian muka kita, bahkan pada saat kita mau memindahkan tanah ke muka, itu kita udah pasang niat. Terus ya istidamah, ya dilanggengkan niat tersebut sampai dia menyapu bagian daripada mukanya. Seperti itu. Ya, ini yang dimaksud wastidamatuha. Ya, saya kira sampai sini kali ya. Nanti tandain wastidamatuha. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para bapak, para saudara hadirin sekalian. Manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.